KPK menangkap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahur Muzi Jumat pagi di Sidoarjo, Jawa Timur. Anggota DPR RI yang biasa dipanggil Romi ini kini sedang diperiksa penyidik KPK di Polda Jawa Timur. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kita akan segera berbincang dengan juru bicara KPK Febri Diansyah yang bergabung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat sore Mas Febri, bagaimana sebetulnya kronologi penangkapan anggota DPR yang juga Ketua Umum Parpol ini? Untuk siapa persisnya yang diamankan KPK tentu belum bisa kami sampaikan ya. Nanti baru bisa kami sampaikan secara lengkap setelah konferensi pers dilakukan. Tapi kami konfirmasi memang ada tim KPK yang ditugaskan di Jawa Timur karena kami mendapat informasi diduga akan terjadi transaksi dengan penyelenggara negara terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama. Karena itu kami kan wajib untuk menelusuri informasi tersebut. Nah, setelah kami dapatkan bukti-bukti, kami amankan 5 orang awalnya, termasuk diantaranya anggota DPR RI dan kemudian staf anggota DPR RI tersebut. Kemudian ada 2 orang pejabat dari Kementerian Agama di daerah dan juga 1 orang pihak swasta. Nah, kemudian kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. 5 orang ini kemudian dibawa, tadi totalnya 6 orang sampai sore dibawa ke Jakarta. Sekarang masih dalam perjalanan ke kantor KPK di Jakarta. Nah, kami duga memang ada penerimaan uang ya, dan bukan untuk pertama kali terkait dengan pengisian jabatan tersebut. Diduga ada penerimaan uang, tapi kasus spesifiknya yang melatar belakangi adanya OTT ini apa, Mas Febri? Ya, underline transaksinya, kalau kita bicara misalnya dugaan suap, underline transaksinya terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama. Nah, nanti tentu kami mendalami lebih lanjut sampai sebelum 24 jam, karena KUHP kan mengatur maksimal 24 jam, status hukumnya sudah ada. Apakah ditingkatkan perkaranya ke penyidikan dan siapa yang menjadi tersangka itu nanti akan ditentukan sebelum 24 jam. Sehingga rinciannya baru bisa kami sampaikan setelah statusnya ditentukan dan diumumkan melalui konferensi pers. Rencananya bisa dilakukan malam ini atau besok, karena kami tentu juga harus menyampaikan perkembangan penanganan perkara ini pada publik sebagai hak bagi masyarakat untuk mengetahui hal tersebut. Oke, status hukum memang baru akan diumumkan 1 kali 24 jam, tapi sebetulnya peran dari masing-masing pihak yang saat ini ditangkap oleh KPK dalam kasus transaksi ini seperti apa? Ya, tentu ada peran pihak pemberi, ada peran pihak penerima. Dalam konteks pihak pemberi diduga ada kepentingan untuk pengisian jabatan di Kementerian Agama. Dalam konteks pihak penerima tentu saja ada kaitan juga dengan jabatan, kewenangan, pengaruh, atau hal-hal lain yang melekat pada dirinya. Nah, itu yang didalami selama, diklarifikasi lah tepatnya ya, selama dari tadi pagi sampai dengan nanti dilanjutkan prosesnya sebelum 24 jam berakhir. Untuk spesifik peran anggota DPR RI dalam transaksi pengisian jabatan ini bagaimana, Mas Febri? Tentu itu nanti baru bisa kami sampaikan, karena saya kira tidak tepat kalau status hukumnya belum di tingkat penyidikan sudah dijelaskan dengan sangat rinci. Nanti ini kasus yang sama ya, saya kira standarnya sama dengan kasus-kasus lain yang ditangani oleh KPK, sehingga kami memastikan juga yang dilakukan KPK adalah proses hukum. Jadi bukti-bukti yang akan dilihat dan nanti baru bisa kami sampaikan hasilnya melalui konferensi pers. Semoga bisa disampaikan malam ini. Ya, tadi Anda katakan juga bahwa ini bukan transaksi yang pertama kali terjadi. Artinya berapa lama KPK melakukan penyelidikan sampai kemudian akhirnya berujung pada OTT KPK ini? Yang pasti pertama tentu kami menerima informasi ya. Kami terima informasi dari masyarakat, karena itu kami juga sampaikan terima kasih pada pihak-pihak yang memberikan informasi pada KPK, karena semua operasi tangkap tangan yang dilakukan itu pasti berdasarkan informasi masyarakat yang valid. Nah, karena itu hal ini penting
dan kami tindak lanjuti karena informasi tersebut valid. Kami temukan petunjuk-petunjuk dan indikasi-indikasi bahwa memang diduga ada pembicaraan, ada transaksi antara pihak-pihak tertentu untuk pengisian jabatan di Kementerian Agama tersebut. Untuk lokasi tepatnya OTT KPK sendiri dilakukan di mana, Mas Febri? Tadi pagi di Jawa Timur, jadi spesifiknya di mana nanti ya bisa kami sampaikan lebih lanjut termasuk kronologisnya. Jadi jam berapa misalnya diamankan dan juga dibawa kemudian ke Polda Jatim. Jadi kami sangat terbantu tadi oleh tim di Polda Jatim karena itu kami sampaikan juga terima kasih pada pihak Polda Jatim. Sampai pemeriksaan dilakukan dan kemudian dibawa ke kantor KPK. Kronologis lengkapnya dan lokasi-lokasi yang bisa diketahui oleh publik akan kami sampaikan nanti. Oke, tapi mungkin Anda juga bisa menjelaskan dalam OTT tadi ataupun pagi tadi barang bukti apa saja kemudian yang disita? Ada sejumlah uang ya yang diamankan tadi dan kemudian tentu dibawa juga ke Jakarta. Berapa uangnya saya belum dapat informasi lagi dari tim karena tim kan harus mengerjakan beberapa hal di lapangan sehingga lebih baik kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Poin yang paling krusial adalah karena ini diduga pemberian hadiah atau janji atau misalnya dugaan suap, maka indikasinya adalah ada janji atau ada pemberian dan penerimaan uang dan itu terkait dengan apa. Nah, itu yang akan dijelaskan lebih lanjut dan dibahas tentu sebelumnya melalui forum gelar perkara yang ada di KPK. Oke, saat ini para yang ditangkap ini kemudian masih dalam perjalanan ke Jakarta, artinya proses berikutnya akan seperti apa dan konferensi pers yang akan digelar oleh KPK ini kira-kira pada pukul berapa, Mas Febri? Ya, Mas Febri, setelah kemudian tadi yang dikatakan 5 yang terlibat dalam OTT KPK ini sedang dibawa ke Jakarta, artinya proses selanjutnya akan seperti apa dan kapan KPK akan memberikan pernyataan resminya? Ya, baik, terima kasih Mas Febri Diansyah telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini. Dan kita masih akan membahas mengenai OTT KPK yang dilakukan di Surabaya, Jawa Timur. Kali ini kita akan membahasnya bersama pengamat hukum pidana Bapak Kudri Sitompul. Selamat malam Pak Kudri. Ya, selamat malam. Pak Kudri, bagaimana Anda menilai dampak ataupun tanggapan Anda mengenai OTT KPK di Surabaya, Jawa Timur yang salah satunya diduga melibatkan adalah ataupun yang ditangkap adalah anggota DPR sekaligus Ketua Umum Parpol? Ya, saya akan menanggapi dari sisi hukum ya. Dampaknya tentu kepada pribadi ya, kepada pribadi yang bersangkutan, katanya itu Pak Romi ya yang diinikan. Tentu dia nggak berdampak kepada orang lain atau ke partainya, tapi ini ke pribadinya dia. Hanya dalam hal ini kan setahu kita bahwa Pak Romi ini kan bukan pejabat negara, dia itu bukan pegawai anggota DPR. Ya, dan dia bukan pejabat, jadi dia adalah ketua partai yang statusnya adalah orang swasta. Nah, kemungkinan dalam kaitan ini Pak Romi ini ikut serta, bukan dia. Mesti ada orang kaitannya dengan penyelenggara negara, ya, atau pejabat pemerintahan. Nah, kalaupun ini mungkin beliau ini akan ikut serta untuk misalnya ini adalah gratifikasi atau suap, ya kita nggak tahu ya, mungkin ini bisa gratifikasi bisa suap. Nah, yang menjadi menariknya itu yaitu Pak Romi ini bukan penyelenggara negara atau pegawai negeri. Nah, ini yang jadi yang menarik, kemungkinan beliau ini ikut serta. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi beliau ada sebagai Ketua Umum Parpol dan ini juga sebetulnya bukan kali pertama KPK menangkap ataupun Ketua Umum Parpol tersandung kasus korupsi. Sudah ada beberapa kali dari Demokrat ataupun Ketua Umum P3 sebelumnya juga seperti itu. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat hal ini? Apakah hukum tidak membuat efek jera atau bagaimana? Ya, ini saya berulang kali bahwa kejadian seperti ini ya sering menyangkut siapa saja orang yang partai politik. Karena bangunan ketatanegaraan itu ya saling
kait mengkait ya, terutama peran partai di dalam penyelenggaraan negara gitu loh. Nah, jadi ini memang harus pembuat undang-undang itu harus betul membuat suatu mekanisme sehingga tidak melibatkan ke partai. Misalnya contoh, misalnya ini kan soal pengisian jabatan. Ya kan? Nah, pengisian jabatan itu ya pejabat, katakanlah pejabat di pemerintahan itu dia bisa mandiri, tidak harus dipengaruhi ini. Nah, tetapi kesulitannya itu pejabat negara itu terkait atau dia katakanlah dia kadernya partai. Ya kan, dia harus ngikutin partainya gitu. Nah, jadi ketentuannya ke depannya itu supaya tidak melibatkan ini, supaya partai itu ya pengurus partai atau partainya itu sendiri ya tidak mempunyai influence kepada pejabat ya, baik untuk pengisian jabatan atau misalnya proyek-proyek ya kan, itu kan sering terlibat itu karena kalau nggak jabatan ya proyek gitu ya, menerima fee daripada kegiatan tersebut. Nah, jadi kedepannya itu mesti memang harus dibuat aturan dan ini lagi moral hazard saya kira ya, bahwa walaupun dia kader partai, dia harus bilang tidak kepada partainya gitu loh. Nah, cuman kesulitannya partai ini kan perlu biaya. Biayanya dari siapa? Ya tentu kan dari kadernya. Nah, karena itu mesti difikirkan bahwa ke depan kalau memang perlu pemerintah atau negara yang membiayai kegiatan partai. Jangan partai itu mengharapkan pembiayaan itu dari kadernya gitu. Jadi ini juga mesti difikirkan ke depannya baik nih. Ya Pak Kudri tadi sudah berbicarakan mengenai modus, karena menurut KPK juga dikatakan bahwa kasus ini berkaitan dengan transaksi pengisian jabatan seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan modus, apakah memang celah-celah seperti itu yang sangat rawan untuk dimanfaatkan? Iya, ini merupakan suatu fakta. Kalau misalnya kader siapapun kayak kader orang itu mau menempati posisi itu ditanya, kamu bisa memberikan kontribusi apa? Atau biasa dalam bahasanya kickback. Ya, jadi kamu bisa memberikan sumbangan kontribusi kepada partai. Nah, ini kan sering kejadian seperti itu. Karena itu saya katakan lagi harus nanti ke depannya itu harus selain moral hazard itu harus jelas bahwa partai itu dibiayai oleh negara untuk ini, jangan nanti diharapkan seperti ini. Nah, modus-modus ini memang itu pembiayaan kegiatan partai, apalagi dalam musim kampanye kan partai itu perlu biaya untuk kampanye. Nah, karena itu partai itu dibiayai oleh negara atau sumbangan dari bukan kader, atau katakanlah orang yang mempunyai itu simpati kepada simpatisan partai, ya itu jangan dari kader-kadernya. Kalau misal dari kader itu tinggal soal waktu saja. Kan Ketua KPK bilang kalau perlu tiap hari kita bisa OTT gitu. Nah, ini juga OTT KPK terus berlangsung, sudah beberapa kali menangkap petinggi-petinggi partai politik seperti itu. Dari segi aturan hukum juga sudah ada yang divonis penjara, tapi kembali kepada bagaimana agar efek itu bisa menimbulkan dampak jera bagi para pelaku. Ya, ini efek jerahnya seperti yang sekarang ini. Yang cuman yang kami heran atau saya heran itu kok masih berani gitu loh. Apakah orang-orang yang bersangkutan itu tidak berpikir bahwa dia sebenarnya juga sedang dijadikan target gitu ya, di OTT gitu loh. Mestinya kan sudahlah ya, jangan beranggapan bahwa dia itu steril dari ini KPK. KPK itu kan kita lihat sekarang dia tidak memandang bulu dari kelompok mana, dia ini saja dia. Jadi ini OTT kali ini juga memberikan bukti bahwa penegakan hukum tidak tebang pilih seperti itu ya? Ya, saya kira salah satu sisinya gitu ya, bahwa KPK itu independen gitu ya, artinya mereka itu yang melakukan seperti katakan Bung Febri tadi ya, dia melaksanakan itu sedangkan prosedur hukum saja gitu. Ya, kita tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini, karena KPK masih belum menentukan status hukumnya, menunggu 1 kali 24 jam seperti itu. Kita tunggu informasi dari KPK selanjutnya seperti apa. Baik, terima kasih Pak Kudri telah berbincang bersama kami malam hari ini di Prime Time News.